seperti struktur kurikulum sekolah dasar. Nah, ini tadi sudah perkenalkan bagaimana kita memperkenalkan juga terkait capaian pembelajarannya. Adanya fase-fase, mulai dari fase A untuk kelas 1, kelas 2, fase B untuk kelas 3, kelas 4, fase C untuk kelas 5, kelas 6, dan fase D untuk kelas 7, 8, 9, fase F, fase E kelas 10, dan fase F di kelas 12. Nah, fase-fase inilah Ibu Bapak kita tuangkan capaian-capaian yang perlu dikuasainya agar satuan pendidikan, agar para pendidikan cukup waktu dan ruang untuk mengorganisasikan pembelajarannya. Sesuai juga di jenjang-jenjang atasnya, di sekolah dasar, semua kegiatannya dibagi menjadi kedua kegiatan utama, yaitu kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek ini mempunyai alokasi waktu 20% dari beban selama ini, beban belajar selama ini yang 100% dialokasikan untuk kegiatan intra. Nah, sekarang Ibu Bapak kita ambil waktu-waktu yang ada kurang lebih 20% di kegiatan ini dialokasikan untuk penguatan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana pelaksanaan proyek ini dilakukan secara fleksibel. Waktu pelaksanaan muatan, nah, tempatnya boleh di mana saja, bisa di sekolah, dalam kelas, atau di tempat-tempat pelaksanaan proyek. Waktunya itu juga fleksibel, bisa mungkin dilakukan setiap minggu, bisa dilakukan mungkin di dalam 1 bulan 1 minggu tertentu, bisa juga mungkin dalam 1 semester dilakukan 1 bulan tertentu, 1 atau 2 bulan tertentu. Nah, pelaksanaannya juga ini Ibu Bapak dilakukan secara fleksibel, dan sebagai tujuan pembelajarannya adalah dimensi-dimensi sub-elemen dari profil pelajar Pancasila, sehingga jelas tujuannya adalah penguatan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Secara pengelolaan waktu, proyek dapat dilaksanakan dengan jumlah alokasi waktu ya tadi dari yang ada dari semua mata pelajaran, dan waktunya mesti sama. Di sekolah dasar ini proyek dilakukan setahun 2 kali. Nah, yang perlu kami tekankan bahwa untuk proyek ini Bapak, karena sebagai tujuan pembelajarannya adalah capaian dari profil pelajar Pancasila, dari dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mulai lalu mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, kreatif, dan bergotong royong, maka dimensi itulah yang ingin kita perkuat. Jadi, kalaupun memang nantinya belum mampu mengaitkan dengan mata pelajaran, tidak mesti dikaitkan. Kalau sudah mampu, silahkan. Jadi, proyek ini dirancang tidak harus mengacu kepada capaian pembelajaran di mata pelajaran, karena dia yang perlu, tujuan yang perlu dicapainya adalah dimensi-dimensi sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Ibu Bapak, untuk di sekolah dasar ini ada beberapa pembaharuan. Pertama, adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila yang mungkin posisinya ini memperkuat sebelumnya pendidikan kewarganegaraan Pancasila, sekarang menjadi pendidikan Pancasila. Lalu ada juga mata pelajaran bahasa Inggris sekolah dasar sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, inilah yang kita perkuat agar siswa nanti pada jenjang selanjutnya, kalau dari sejak awal sudah diperkuat bahasa Inggrisnya, sehingga pada saat jenjang selanjutnya tidak ketinggalan dan mudah lebih beradaptasi. Sehingga kita pada saat ini sebagai transisi, bahasa Inggris didorong sebagai mata pelajaran pilihan yang untuk mengajarnya, jika guru kelasnya mampu menguasai bahasa Inggris, punya kompetensi bahasa Inggris, silahkan diajarkan oleh guru yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris. Karena di sekolah dasar kita ketahui merupakan guru kelas. Namun kalau misalkan guru kelasnya belum mampu menguasai, mungkin didorong, disediakan guru yang mempunyai latar belakang bahasa Inggris. Ataupun jika itu mungkin tidak memungkinkan, kalaupun di sekolahnya ada terkait dengan lagi program Kampus Merdeka, ya mungkin bisa juga diajarkan oleh mahasiswa yang menggunakan magang Kampus Merdeka ini untuk mengajarkan bahasa Inggris. Nah, ini dari kelas awal kita sudah siapkan capaian pembelajarannya, kita sudah siapkan buku teksnya, agar nanti jika sekolah sudah mampu, silahkan diberikan mata pelajaran bahasa Inggris. Karena selama ini seringkali sekolah mengajarkan bahasa Inggris, ada yang diletakkan sebagai ekstrakurikuler, ada yang diletakkan sebagai muatan lokal. Dan sekarang kita diberikan waktu khusus, silahkan ajarkan bahasa Inggris sejak kelas awal,
sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Muatan lokal sama dengan K13. Bisa diintegrasikan dan bisa juga berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri. Nah, strukturnya kalau Bapak perhatikan tadi dijelaskan di awal, semua mulai struktur untuk di sekolah dasar ini sama dengan jenjang-jenjang lainnya dibagi dua kegiatan, antara intra dan juga adanya terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Walaupun menyimpan terkait dengan alokasi waktu di setiap mata pelajaran, ini jangan sampai dimaknai setiap mata pelajaran ada proyek. Nah, untuk proyek ini dijelaskan di awal, diakumulasikan dulu waktunya, baru didesain, direncanakan dari waktu akumulasi tersebut. Kita sengaja menyimpan, disimpan di samping kanan setiap alokasi intranya untuk menjaga beban belajar, itu terutama nanti yang SMP, di SMA, beban belajarnya itu di setiap mata pelajaran tetap. Tetapi dalam pelaksanaan yang selama ini 100% untuk intra, nah sekarang alokasi 20-30%-nya dilaksanakan untuk kegiatan proyek yang sifatnya lintas mata pelajaran. Slide selanjutnya, di sekolah di kelas 2 juga alokasi waktu mata pelajarannya Ibu Bapak hampir sama, dan di kelas 3, mulai kelas 3, ini diperkenalkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau sebelumnya ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial mulai kelas 4 itu berdiri sebagai mata pelajaran masing-masing. Nah sekarang Ibu Bapak ilmu pengetahuan alam dan sosial ini menjadi satu mata pelajaran di mana kita ingin membangun ilmu pengetahuan secara utuh. Di sekolah dasar, ilmu pengetahuan alam dan sosial digabung sebagai ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mulai ke SMP mulai dipisah ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, dan makin atas lagi ilmu pengetahuan alam dipecah lagi menjadi fisika, kimia, biologi, ilmu pengetahuan sosial dipecah lagi ekonomi, sosiologi, geografi, dan antropologi, sehingga dari makin atas makin mengerucut. Nah inilah yang ingin kita bangun. Nah ini kebaruannya di SD ini. Di kelas 3 mulai ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial yang merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Bahasa Inggris sama mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Muatan lokal sama mulai kelas 1 dan sampai kelas 6. Jadi kita tetap terkait muatan lokal memperkuat bagaimana kearifan lokal itu dibangun melalui mata pelajaran muatan lokal. Selain itu juga bisa dibangun melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Strukturnya bila antara intra dan kurikuler. Slide selanjutnya, dan ini di SMA juga di kelas 6 juga sama dari segi struktur dengan kelas 3 tadi. Cuma untuk alokasi waktu minggu efektif kalau di kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu minggu efektif dalam setahun itu 36 minggu. Nah, untuk di SMA, untuk yang di SMP, di SD kelas 6, slide selanjutnya, di SD kelas 6 itu alokasi waktunya 32 minggu.